Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendamping P5 dan yang saya hormati Panitia Gelar Karya P5. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan saya Stefani Octavia selaku MC yang akan membawakan susunan acara sekaligus membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Berikut adalah susunan kegiatan pada hari ini, yaitu ada pembukaan, dilanjut dengan perkenalan tim debat, penentuan tim pro dan tim kontra, dan penampilan debat tim pro dan tim kontra, dilanjut dengan penyampaian kesimpulan dari dua tim debat, dan terakhir penutup. Wah, gimana nih kalau boleh tahu seberapa matang persiapan dari Partai Bertika untuk mengimbangi Partai Parsonas? Pastinya sudah matang sekali. Gimana nih tanggapannya dari Partai Parsonas? Kan sudah matang nih. Kalau sana sudah matang, berarti sini sudah lebih matang. Waduh, kelihatannya sama-sama sudah siap ya. Baik, kalau begitu kita mulai dari perkenalan tim debat. Ada 27 perwakilan partai politik yang mengikuti acara debat ini. Dari kloter pertama ada Partai Bertika dari kelas 11C. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan kami dari Partai Bertika dari kelas 11C. Ada saya selaku pembicara pertama, Salsabila Diantias, dan teman saya selaku pembicara kedua, Anida, dan teman saya yang selaku pembicara ketiga adalah Faradina. Melawan Partai Parsonas dari kelas 11F, silakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari tim Parsonas dari kelas 11F. Perkenalkan, nama saya Dinda Fadila Al-Kumairoh. Di sini saya selaku pembicara 1 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rosita dari Partai Parsonas kelas 11F selaku pembicara dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakali Barawan dari Partai Parsonas dari kelas 11F selaku pembicara ketiga. Untuk perwakilan dari masing-masing tim debat dimohon berada di depan saya untuk melakukan suite. Dalam hitungan ketiga, suite dimulai. 1, 2, 3. 1. Oke. Silakan duduk kembali. Baik, mari kita simak bersama penampilan tim debat kloter pertama dengan mosi subsidi BBM dengan Partai Bertika sebagai tim kontra dan Partai Parsonas sebagai tim pro. Kami persilakan untuk Partai Parsonas sebagai tim pro untuk menyampaikan pendapat. Waktu adalah 5 menit dari kata pertama yang diucapkan. di sini saya sebagai tim pro. Materinya adalah subsidi BBM, di mana jika subsidi BBM ini tetap dilakukan, yaitu pertama, subsidi BBM ini dialihkan untuk bantuan lain untuk lebih tepat sasaran. Pertama, yaitu manfaatnya yang pertama ada keadilan sosial, di mana pengalihan sebagai subsidi BBM untuk bantuan yang lebih tepat sasaran dapat membantu menciptakan keadilan sosial. Kedua, fokus pada yang membutuhkan. Pengalihan dana subsidi BBM dapat memastikan bahwa bantuan yang lebih besar diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya, seperti keluarga miskin dan rentan atau masih kurang mampu. Ketiga, perlindungan lingkungan. Subsidi BBM saat ini juga mendorong penggunaan bahan bakar fosil dan berkontribusi pada polusi udara dan perubahan iklim.
Keempat, yaitu efisiensi pengeluaran pemerintah. Dengan mengalihkan dana dari subsidi BBM yang kurang efisien ke program bantuan yang lebih terarah, pemerintah dapat mengelola anggaran secara lebih efisien dan menghindari pemborosan sumber daya. Kemudian, investasi dalam infrastruktur dan pelayanan publik, di mana dengan mengurangi beban subsidi BBM, pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya dan investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang akan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang jangka panjang. Kemudian dari 5 tersebut ada satu tambahan, yaitu stabilitas harga, di mana subsidi BBM dapat membantu menjaga stabilitas harga dan perekonomian yang dapat mempengaruhi inflasi dan daya masyarakat. Kemudian dukungan pada sektor transportasi, di mana subsidi BBM dapat menjadi dukungan lebih bagi sektor transportasi, terutama bagi penggunaan kendaraan pribadi dan transportasi umum. Itu saja argumen dari kelompok saya. Terima kasih. Waktu masih tersisa 2 menit. Apakah ada tambahan dari Partai Parsonas sebagai tim pro? Tambahannya, yang pertama perlindungan sosial. Subsidi BBM dapat membantu mengamankan harga BBM bagi masyarakat yang mungkin terdampak oleh fluktuasi harga minyak dunia yang dapat merugikan ekonomi rumah tangga. Tambahan yang kedua yaitu transisi yang adil. Jika subsidi BBM akan dihapus, perlu ada perencanaan transisi yang adil untuk menghindari dampak yang terlalu memberatkan masyarakat yang rentan. Bagaimana? Apakah tim kontra setuju dengan argumen yang disampaikan oleh tim pro? Izinnya ya. Sebenarnya, apakah ada sanggahan? Mungkin bisa interupsi dulu? Interupsi? Ya. Waktu untuk penyanggah adalah 5 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Silakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Izin menyanggah untuk yang pertama, yang katanya berpihak pada si kecil, nyatanya subsidi bahan bakar minyak justru lebih membantu warga kelompok menengah atas yang sudah berkecukupan. Mereka lebih menikmati subsidi karena memiliki mobil pribadi. Menurut data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2010 oleh Badan Pusat Statistik, menunjukkan secara rata-rata rumah tangga kaya menikmati subsidi bensin 10 kali lipat lebih besar daripada rumah tangga miskin. Pemotongan subsidi BBM dengan demikian merupakan pilihan yang lebih bijak dalam membelanjakan uang negara. Hasil pemotongan subsidi itu dapat dipakai untuk membiayai berbagai program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial serta lebih dinikmati oleh si kecil. Yang kedua, lebih hemat dan ramah lingkungan. Harga bensin yang jauh lebih murah dari semestinya mendorong orang boros dan ceroboh dalam mengkonsumsi. Padahal minyak adalah sumber energi yang langka dan tidak terbarukan. Pemakaian BBM yang berlebihan juga menurunkan kualitas lingkungan hidup kita. Harga BBM yang lebih realistis akan mendorong penghematan dan konversi ke sumber energi lain yang lebih bersih, seperti contohnya gas. Untuk yang ketiga, yang katanya lebih bermanfaat, dana yang seharusnya habis untuk subsidi bisa dialihkan pemakaiannya untuk membiayai belanja lain yang lebih berguna bagi rakyat banyak. Anggaran bisa dipakai membiayai berbagai proyek yang memperbaiki kualitas hidup kaum kurang mampu, seperti membangun infrastruktur maupun perbaikan layanan pendidikan. Pengeluaran seperti ini dampaknya bersifat jangka panjang karena merupakan belanja modal atau investasi pemerintah. Sedangkan subsidi BBM bersifat konsumtif, sekali dipakai itu habis. Mungkin sekian. Terima kasih. Bagaimana tanggapan dari tim pro terkait sanggahan yang diucapkan oleh tim kontra? Silakan. Izin menjawab inklusi dari tim pro. Di mana jika ini subsidi BBM dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Nah, di mana dari permasalahan pertama yaitu di mana kaum miskin dan kaum kaya itu lebih menikmatinya lebih kaum kaya. Nah, dengan adanya sebagian subsidi BBM itu dialihkan agar tepat sasaran, agar masalah tersebut hilang. Karena subsidi BBM yang dialihkan untuk tepat sasaran ini gunanya untuk menghindari dan
menghilangkan permasalahan-permasalahan tersebut dan subsidinya itu rata. Dimana di poin saya yang pertama tadi ada keadilan sosial. Di situ untuk menyelesaikan masalah terkait di mana si kaya dan si miskin agar mendapatkan subsidi yang sama. Kemudian efisiensi anggaran. Benar, anggarannya akan lebih tinggi, tetapi anggaran lebih tinggi tersebut kembali lagi untuk kita, di mana kembali lagi pada poin pertama saya tadi, yaitu keadilan sosial. Terus untuk menjawab pertanyaan tadi, yang ketiga dari saya itu ada dukungan bagi yang kurang mampu. Melihat dari sekitar kita bahwa banyak sekali warga di sekitar kita yang masih kurang mampu tapi belum dapat BBM. Nah, dengan adanya subsidi BBM yang lebih tepat sasaran ini, diharapkan dukungan bagi yang kurang mampu itu lebih maksimal. Dengan keputusan ini membantu mendukung kelompok masyarakat yang kurang mampu secara finansial, bantuan langsung tunai dan subsidi upah akan memberikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan dan bekerja dengan gaji rendah, yang akan membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian pengurangan konsumsi BBM dengan pengalihan subsidi BBM agar tepat sasaran tersebut bisa secara optimal mengurangi konsumsi BBM, di mana yang seharusnya full digunakan untuk BBM kita pecah untuk subsidi lainnya, jadi tidak full pada BBM, sehingga pengurangan konsumsi BBM dapat terlaksana dan dilakukan secara optimal. Kemudian kepatuhan terhadap prinsip pengolahan keuangan yang baik. Pengalihan subsidi BBM untuk bantuan tepat sasaran adalah tindakan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang baik, di mana dana publik digunakan dengan efisien dan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Partai Bertika sebagai tim kontra, kami persilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Waktu dimulai 5 menit dari kata pertama yang diucapkan. Izin menyanggah dari tim ya, meskipun dari presiden itu memberikan subsidi, apakah itu akan tersalur dengan secara utuh? Bisa jadi dana subsidi tersebut tidak tersalurkan secara utuh karena kemungkinan pemerintah terkait bisa jadi kan ada penyelewengan dana. Contohnya ada di pemerintah Lampung, dengan contohnya itu ada di dana yang seharusnya dibuat untuk aspal malah tidak tersalurkan. Dan bagaimana untuk subsidi dan bagaimana untuk penyaluran subsidi? Bisa jadi hanya sebagian dana yang tersalurkan dan sebagian lagi itu bisa jadi alih-alih untuk pembangunan. Waktu masih tersisa 4 menit. Apakah ada tambahan dari tim kontra untuk memperkuat pendapatnya? Bagaimana? Sudah cukup? Bagaimana dengan tim pro? Apakah sejalur dengan tim kontra? Apakah ada sanggahan? Silakan. Waktu untuk menyanggah 5 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Oke, terima kasih. Bagaimana jika subsidi tersebut tidak tersalurkan secara utuh? Nah, gunanya subsidi tadi dialihkan agar tepat sasaran, agar subsidi tersebut tersalurkan dengan utuh, di mana tidak hanya kembali ke kita sebagai BBM, tapi kembali ke kitanya itu sebagai seperti bantuan, di mana untuk rakyat-rakyat jelata yang upahnya masih di bawah UMKM negara kita. Selanjutnya, bagaimana jika dana tersebut tidak teralokasikan full pada subsidi BBM? Nah, di mana kita harus kembali lagi kepada diri kita sendiri, di mana kita harus menyadari bahwasanya uang tersebut tidak digunakan untuk keperluan lain. Dan sepengetahuan saya, di mana jika APBN kita sudah mencetak nominal sekian, itu sudah ada rengrengan dananya. Jadi
dana yang turun itu sesuai dan tepat pada job desk-nya masing-masing. Mungkin untuk kasus di Lampung itu adalah kesalahan dari pemerintahnya sana ya. Terus untuk mengatasi tersebut pendanaannya lebih ditekankan lagi dan lebih disaring digunakan untuk pembangunan dan subsidi. Jadi bisa kembali ke kitanya itu maksimal. Kalau pembangunannya lancar, subsidinya juga lancar, dan bantuan-bantuan untuk rakyat jelatannya juga lancar dan bisa membantu untuk mengurangi beban mereka. Sudah, terima kasih. Bagaimana tim kontra? Apa ada tanggapan dari sanggahan yang disampaikan oleh tim pro? Silakan. Waktu dimulai 5 menit dari kata pertama yang diucapkan. Baik, sebelumnya izin menyanggah. Yang dikatakan APBN itu sendiri juga memiliki sisi lemahnya. Seperti contohnya itu bakal diperkirakan habis, maka penyesuaian BBM akan lebih tinggi lagi. Hal ini akan memicu kenaikan defisit anggaran atau dalam perspektif yang lebih luas akan memacu kesinambungan fiskal. Ada yang menambahkan? Sudah cukup? Apakah ada tambahan? Cukup. Baik teman-teman, selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan dari tim pro dan tim kontra. Dimulai dari tim pro, waktunya adalah 2 menit dari kata pertama yang diucapkan. Silakan. Terima kasih. Keputusan untuk mempertahankan subsidi BBM harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk situasi ekonomi dan sosial negara tertentu serta tujuan kebijakan jangka panjang. Dengan mengalihkan subsidi BBM untuk bantuan yang lebih tepat sasaran, pemerintah dapat mencapai tujuan keadilan sosial, efisiensi anggaran, dan dukungan lebih besar bagi yang kurang mampu dalam masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Dilanjut dengan penyampaian kesimpulan dari tim kontra. Waktu adalah 2 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Silakan. Ada. Langsung saja. Langsung. Silakan. Untuk tim kontra silakan untuk menyampaikan kesimpulan dalam waktu 2 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Silakan. Karena waktu terus berjalan. Silakan. Kesimpulannya adalah karena efek positif pengurangan subsidi akan terasa dalam jangka waktu cukup lama, bukan hanya bagi antar anggaran tahun 2013 saja, efek positif pemangkasan subsidi BBM akan meringankan beban negara pada tahun-tahun mendatang. Porsi pengeluaran pemerintah berupa subsidi yang kurang tepat sasaran dan berdampak sementara akan menurun. Dana yang tadinya untuk subsidi itu dapat dialihkan untuk membiayai investasi infrastruktur, baik pendidikan, kesehatan, dan yang lain-lain, perbaikan sumber daya manusia, serta penanggulangan kemiskinan yang efek positifnya lebih bersifat jangka panjang dan permanen, karena dalam pandangan masyarakat, hidup untuk bisa makan besok lebih diutamakan daripada hal yang disebutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Telah usai sesi debat dari kloter pertama. Jangan lupa untuk vote partai yang menurut Anda layak maju ke babak semifinal. Apakah Partai Parsonas dari tim pro atau Partai Bertika dari tim kontra? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.